bukan bentuk fisik aja ya, tapi 2-3 orang berkumpul itu juga bagian dari gereja. Saya juga temui orang-orang yang seperti ini. Saya kan mengalami Tuhan ini, saya percaya dengan Tuhan. Saya rindu pengalaman saya ini, yang saya alami ini, saya ingin bagikan ke banyak-banyak orang. Tukang cukur saya bisa Injil. Lagi menyukur saya bicara tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Ini bukan berarti bahwa gereja tidak menjadi bagian dari program pelayanannya. Salam God Lovers, bertemu kembali dengan saya Pendeta Martin Hareva dalam program Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Penginjilan ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari gedung megah dan mewah, ruang ibadah ber-AC, dan sejumlah fasilitas lainnya dijalani oleh narasumber kita hari ini, Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Pada episode sebelumnya, hamba Tuhan asal Aceh ini sudah bercerita banyak terkait perjalanan penginjilannya di daratan Sumatera. Kali ini kita akan berbincang soal pengalaman Pak Pendeta Aliuddin berinteraksi dengan masyarakat Kristen di daerah-daerah. Seperti apa buah pelayanannya? Apa saja hal-hal yang berubah di jemaat Tuhan dibandingkan dulu dan sekarang? Dan kita juga perlu membahas bagaimana organisasi gereja Tuhan menganggap penting pelayanan penginjilan dengan pola terjun langsung ke daerah-daerah, seperti yang dilakukan pada masa-masa pertobatan awal. Selamat siang, Pak Aliuddin. Ya, selamat siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, satu hal, setiap bertemu dengan Pak Aliuddin, itu impresi pertama dari Pak Aliuddin adalah selalu ceria. Amin, haleluya. Diperlihatkan dengan senyumnya Pak Aliuddin. Nah, baik, sebelum lebih jauh kita berdiskusi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Aliuddin. Kami sungguh bersyukur melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hamba-Mu, meskipun hamba-Mu seringkali masuk ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, bahkan harus melewati tempat-tempat yang tidak menyenangkan, tetapi demi pemberitaan kabar baik, demi amanat agung Tuhan Yesus, hamba-Mu ini melakukannya. Saat ini kami ingin berbincang-bincang lebih jauh lagi dengan hamba-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin pembicaraan kami, sehingga apa yang kami bicarakan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lover ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu, dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Pak Aliuddin,
dalam perjalanan turun ke daerah-daerah terpencil, ke desa-desa, apa kesan Bapak kepada jemaat Tuhan di sana? Ya, senang berjumpa dengan jemaat-jemaat Tuhan yang berbeda, ya berbeda-beda, gereja yang berbeda, situasi berbeda, culture budayanya yang berbeda. Itu menjadi acuan juga buat saya. Tuhan izinkan saya bisa berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, dengan organisasi yang berbeda. Dan saya juga temuin ada underground ya yang tersembunyi ya, ada gereja. Gereja itu kan bukan bentuk fisik aja ya, tapi 2-3 orang berkumpul itu juga bagian dari gereja. Saya juga temui orang-orang yang seperti ini. Ini ada di beberapa tempat di Indonesia ini, mungkin di negara-negara lain juga banyak ini juga. Nah, apakah yang jadi prioritas kunjungan Bapak ke daerah-daerah ini? Kantong-kantong Kristen atau ya di kantong-kantong Kristen juga belum tentu mereka udah terima Tuhan Yesus ya. Atau ada daerah-daerah lain yang bukan kantong Kristen? Ya, banyak juga daerah-daerah lain yang saya lakukan yang bukan kantong Kristen, seperti saya lakukan di Pulau Batam ya, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, itu pulau-pulau Kepulauan Riau dan masuk perairan Malaysia. Itu kan bukan kantong Kristen, itu kantong Muslim ya. Ada Melayu. Juga Melayu ya, Melayu kepulauan ya. Saya hadir di sana. Itu kan bukan orang-orang Kristen murni ya. Tapi kita berusaha untuk datang ke sana, bersosialisasi di sana, berkontekstualisasi dengan mereka. Ya, puji Tuhan, Tuhan izinkan bisa berjumpa dengan orang-orang baru, orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka menjadi percaya. Itu kan suatu hal yang baru, suatu hal yang cukup menyenangkan juga buat saya untuk saya dapat melihat Tuhan itu luar biasa ya, bisa bekerja dengan cara seperti itu gitu. Ya, pada dasarnya bukan kami ingin mengkristenkan mereka, tapi memperkenalkan Kristus Yesus, Sang Penyelamat itu. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua manusia. Jadi nama Yesus itulah yang kita kabarkan, kita beritakan ke banyak daerah itu. Ya, sekalipun kadang-kadang saya masuk ke setiap daerah, saya hanya maju aja ke satu tempat. Nanti di situasi apa terjadi pelayanan itu, bagaimana bentuknya, ya mengalir aja begitu. Nah, kita kembali ke kantong Kristen, Pak Aliudin. Ketika Bapak masuk ke kantong-kantong Kristen di Nusantara ini, ya ada Papua, NTT, ada Manado, ada Batak, ada Nias, Toraja, dan sebagainya. Nah, bagaimana kondisi dan keadaan mereka, Pak? Misalnya kondisi ekonominya, pendidikannya, dan juga bagaimana kerohaniannya. Sebab yang saya tahu, umumnya kantong-kantong Kristen itu agak terbelakang ya, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya pemerintah sekarang sudah membuka dan ada organisasi-organisasi tertentu untuk menjangkau mereka. Kadang-kadang keluarga mereka juga kurang memberi kepada orang-orang tertentu untuk mensekolahkan anaknya. Contoh kayak di Kepulauan Riau yang saya alami, ya, nanti kan sekolah. Terus sekolah nanti bekerja, sementara mereka menjadi nelayan sudah bekerja, sudah langsung bekerja. Ada pola-pola pemikiran seperti itu, atau membantu orang tua mengerjakan ladangnya, sawahnya, itu juga memperoleh uang kan. Itu juga pola pikir yang cukup sangat sederhana sekali. Ya, itu ya kita perlu ya motivasi mereka, dorong mereka supaya mereka bisa melihat perihal ini ya, kayak di Papua juga kan. Kadang-kadang kayak di Papua banyak gereja atau organisasi tertentu atau golongan-golongan tertentu ingin menyekolahkan mereka. Kadang-kadang mereka sendiri yang tidak mau. Nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta ini aja. Di Jakarta saya lihat ada di beberapa tetangga, bagian keluarga, saya lihat dia sendiri tidak mau sekolah. Padahal sekolah SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Dia sendiri yang tidak mau sekolah, ya kan? Katanya sekolah kan harus bayar. Loh, kan pemerintah kasih Babsos, bantuan sosial, ya kan? Dana BOS, ya kan? Bagaimana? Dulu saya aja ingin masukkan TK anak saya itu setengah mati, saya ratusan ribu dulu harus bayar. Dulu itu. Sekarang kan sudah mudah sekali, ya kan?
Saya tertatih, saya ingin sekali anak saya sekolah dengan baik. Ya, tapi karena keinginan saya, kerinduan saya dan kerinduan anak itu juga, ya kerjasama, akhirnya anak saya bisa sekolah dengan baik. Mereka bisa sarjana dengan baik. Padahal apakah saya banyak uang, saya punya uang? Tidak. Semua saya atur sendiri, tapi bisa gitu. Artinya sarana sebenarnya tersedia ya. Ini sekarang kan tersedia ini. Iya, ada betul. Di Jakarta ini beberapa saya lihat gelintir orang, saya lihat kenapa nggak sekolah? Lihat tidak mau dia sekolah. Padahal pemerintah sudah membuka sedemikian rupa. Anaknya kan malas. Nah, Pak Aliudin, apakah kondisi daerah-daerah yang agak memprihatinkan ini, itulah yang membuat akhirnya Bapak memilih untuk selalu datang dan melayani di daerah-daerah terpencil? Sebenarnya awal mulanya saya datang ke daerah terpencil, saya ambil pertama kali di hutan Kalimantan, suku Dayak. Suku Dayak mereka penderes-deres karet, ya kan. Mereka menoreh-noreh karet. Saya berpikir saya kan sekolah Alkitab, selesai sekolah Alkitab. Saya lihat teman-teman jago-jago bicara, jago-jago khotbah. Sementara saya orangnya kurang berani bicara, tidak berani bicara, bodoh-bodoh begitu ya. Jadi saya harus bisa bicara. Bagaimana? Kan saya paling tidak kita tahu doktrin ya, teologi PL, Perjanjian Lama, teologi PB, sejarah gereja, doktrin gereja, itu sudah modal buat saya. Karena saya sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, dan saya ambil teologi ya. Sementara saya tidak jago, tidak tahu banyak bicara. Jadi untuk mengekspresikan awal mula saya bicara, saya bikin eksperimen. Saya cari pedalaman. Kalau di pedalaman kan orang pola pikirnya sedikit lemah gitu ya. Jadi saya bisa membawa diri saya di poin ini gitu ya, di poin ini supaya saya tidak banyak tertuduh salah, ya kan. Saya coba bicara, melatih diri saya bicara, akhirnya terbiasalah saya bicara. Kurang puas lagi saya, itu masuk suku Dayak Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan itu suku-suku Dayak itu. Ke dalam-dalam itu, yang pelosok pedalaman yang sudah hampir habis lagi manusia di desa itu. Tapi saya masuk ke situ, nggak main-main. Saya datang dengan istri saya. Kurang puas saya datang ke Papua. Makanya saya sangat kuasai Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Woropen, Merauke, di gunung-gunung, lembah-lembah. Dan saya masuk ke sana, akhirnya terbiasalah saya bicara. Itu diawali seperti itu. Gitu ya, Pak Aliudin, apa yang ada di pikiran Bapak yang selalu menggerakkan Bapak untuk bisa bertemu dengan mereka? Dalam pikiran saya begini, saya kan mengalami Tuhan ini, saya percaya dengan Tuhan. Saya rindu pengalaman saya ini, yang saya alami ini, saya ingin bagikan ke banyak-banyak orang. Ke banyak orang. Bagaimana membagikannya ya? Saya coba eksperimen. Kalau ke daerah kan lebih terbuka gitu, lebih welcome. Sementara di gereja sendiri agak tertutup kan. Sekarang aja saya sudah banyak bicara di macam-macam gereja sekarang. Gereja tidak semua gereja yang berani mengundang gitu ya. Saya aja di posisi saya dalam organisasi saya, belum tentu organisasi saya itu berani memanggil saya kalau tidak kenal. Terkecuali sudah kenal sama saya, baru mereka berani mengundang saya. Nah inilah sedihnya di situasi keadaan gereja dalam organisasi saya. Sedangkan saya dulu masuk di Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan di organisasi saya. Organisasi saya sendiri kalau nggak kenal tidak sayang istilahnya begitu kan. Mereka tidak berani. Jadi hampir-hampir jarang-jarang sekali saya bicara di organisasi saya. Lebih banyak saya di organisasi lain kan, A, B, C, D. Jadi di mana posisi organisasi saya? Sementara saya sendiri tidak efektif di organisasi saya. Terkecuali yang kenal dengan saya, baru berani mengundang saya. Ini yang saya alami sekarang. Iya, jadi kerinduan hati untuk menjangkau orang-orang di daerah-daerah terpencil itu muncul dari dalam hati, dari ketulusan karena Pak Aliudin sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tentunya jauh dari motivasi ingin mencari sesuatu, apakah sesuatu itu materi atau popularitas, karena apa yang mau diharapkan, mereka aja makan susah gitu ya. Tapi Pak Ali mau. Saya datang sampai sekarang. Sampai sekarang dan boleh, mau makan makanan mereka juga. Saya makan mereka. Biar yang makan ubi, keladi, pisang saya makan. Papeda itu Papua, di Papeda kayak lem-lem itu kan. Itu dari sagu, itu saya makan itu.
Kenapa mereka makan sehat-sehat, baik-baik, bagus-bagus, makanya saya makan. Ternyata makanan itu cukup baik, cukup bagus. Dan sehat ya? Sehat itu. Justru saya makan yang seperti kita pada umumnya makan, warung Padang, yang makan yang enak-enak, kari, gulai, itu membuat penyakit, kolesterol, asam urat, ya kan, banyak jadi ini kan. Justru itu makanan-makanan alami saya dapati di pedalaman-pedalaman, di gunung-gunung, di lembah-lembah, itu asli. Ikan aja asli murni. Ikan air tawar murni asli itu kan. Nah, apalagi papeda, ubi, keladi, itu sama saya sudah makanan kesenangan saya sekarang. Kita di Jakarta susah cari itu kan. Iya, betul, nah, kan? betul. Jadi cari papeda di Jakarta susah, Pak. Susah. Saya jadi suka itu. Iya. Nah, jadi bagaimana untuk masuk ke daerah, ke desa atau ke wilayah tertentu, ya mari kita coba bersosialisasi dengan wilayah itu. Mereka makan itu, kita coba makan itu, ya kan? Ya, kita nanti mau milih yang baik lagi, mau yang terbaik lagi, kan kita bisa lakukan. Kebetulan saya suka masak, saya bisa masak. Jadi dengan talenta yang saya miliki, saya juga bisa tularkan ini kepada ibu-ibu, mengajar mereka ya kan? Orang-orang di situ juga lewat masakan ini saya bisa menginjili mereka. Lewat masak ini, saya memasak. Begini ibu, caranya begini. Karena ada poin-poin tertentu, bumbu-bumbu tertentu kalau digabung jadi rasanya pahit atau sesuatu, kita harus tahu itu kan. Karena saya untuk mengetahui ini saya mengalami kegagalan banyak. Mungkin kepahitan atau tidak enak, tawar, kegagalan-kegagalan itu. Jadi karena terbiasa, akhirnya terlatih. Makanya saya cukup terlatih sekarang dengan masak-masak. Jadi Bapak justru datang memberkati mereka ya, dengan masakan, mengajar mereka memasak yang enak, begitu ya. Ya. Ada tamu saya datang ke Pulau Bali. Tamu saya ibu-ibu. Saya bikin rendang. Dia tidak tahu bikin rendang. Saya ajar, saya beritahu bumbunya. Padahal itu bumbu yang hari-hari ibu-ibu masak kan. Ibu-ibu yang ibu-ibu hadapi bumbunya itu aja kan. Akhirnya mereka melihat, mereka langsung tahu. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Akhirnya jadi mereka jadi ini kan jadi suatu hal yang baru juga kan, menarik kan. Betul. Nah, Pak Aliudin, di samping Bapak ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang terpencil, saya dengar juga Bapak suka melayani mereka yang ada di penjara. Itu kan berbeda sekali ya Pak. Bisa cerita pengalamannya. Ini di penduduk terpencil, lalu ini mereka orang-orangnya garang, makanya di penjara kan. Lalu bagaimana menghadapi orang yang berbeda-beda dalam pelayanan? Bisa cerita Pak? Di penjara itu ada orang-orang tertentu yang mengundang saya sebenarnya untuk memfasilitasi untuk saya masuk di penjara untuk melayani di sana. Saya melayani di sana dengan tulus. Ya kebetulan saya punya latar belakang yang cukup nakal juga. Seharusnya saya yang hadir di situ. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan masih lindungi saya tidak hadir seperti mereka menginap di sana gitu ya. Saya lihat dengan karakter yang berbeda, kasus yang berbeda, suasana yang berbeda. Ya saya coba mengungkapkan pengalaman saya, hidup saya yang dulu samalah seperti mereka, ya kan. Tapi yang berbedanya saya tidak di dalam aja, saya tidak tinggal sama-sama mereka. Seharusnya sayalah yang tinggal di situ karena kejahatan yang cukup banyak ya. Terkhusus kayak narkoba itu kan sudah kasus yang sangat besar dan itu saya lakukan berulang-ulang. Ya, begitu saya percaya dengan Tuhan saya berubah ya, saya encourage mereka, saya dorong mereka, saya berubah. Yang ubah saya Tuhan, ya kan? Guru saya, orang tua saya, orang tua lebih daripada saya, paman bibi saya tidak bisa mengubah saya. Tuhan yang mengubah saya. Saya menceritakan Tuhan itu kepada mereka. Ya, saya dorong mereka, saya encourage mereka, saya motivasi mereka dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami ini, dan mereka akan melihat mimik saya, cara saya, semangat saya, pengalaman saya. Jadi terinspirasilah mereka. Terbukti ada banyak mereka bertanya dengan saya kasus-kasus mereka, ya persoalan mereka. Saya dorong mereka, saya bimbing mereka, mereka disegarkan, mereka menangis, mereka sedih. Saya rangkul mereka, saya peluk mereka, saya hangatkan dengan kasih itu ya. Saya mengasihi mereka kan, lebih-lebih Tuhan itu mengasihi mereka kan. Mungkin mereka di situ merasa terkucilkan, mereka merasa sendiri ya, mereka tidak seperti tersudutkan betul ya. Dengan hadirnya kita,
Ada maksud Tuhan, saya bilang, ada rencana Tuhan. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu mendatangkan kebajikan, ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ya kan. Segala sesuatu mendatangkan kebajikan itu kan. Nah, saya dorong ke mereka. Yang saya bingung di penjara ini, kenapa ada orang-orang yang tunanetra? Saya lihat ada 3 orang, 4 orang tunanetra, tidak melihat. Kenapa dia bisa di dalam penjara? Kasusnya apa, saya bingungnya. Yang lebih parah lagi, ada orang lumpuh, dia lumpuh dengan kursi roda. Dan ada 2 orang digotong-gotong, digendong-gendong seperti anak bayi. Dan dia ada di penjara. Ini yang membingungkan saya. Bayangkan, ini saya lihat langsung di mata kepala saya sendiri 2 bulan lalu ini. Baru 2 bulan yang lalu, belum sampai lagi 2 bulan yang lalu. Kenapa mereka bisa ada di dalam? Padahal mereka jalan aja susah. Jangankan dengan kereta ini, mereka digendong-gendong, dibawa. Kenapa mereka bisa di penjara dan bisa belasan tahun, ya? Saya tidak tanya lebih jelas apa kasusnya, apa persoalannya. Ya, coba kita bisa bayangkan itu. Iya. Nah, Pak, dari interaksi dengan orang-orang yang ada di penjara, dilayani, lalu mereka banyak juga bertanya kepada Pak Aliudin, kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, orang-orang yang dilayani di penjara ini? Kebutuhan utama mereka? Sebetulnya mereka butuh kasih, ya. Mereka mungkin kurang, mereka haus kasih. Iya. Kasih yang mereka harapkan, mereka cari itu, mereka tidak bisa dipuaskan, ya. Karena mereka salah mencarinya, ya. Kasih itu kan. Nah, saya juga dulu cari kasih, damai, perlindungan, aman. Saya cari di mana-mana. Tidak pernah saya dapat. Tapi begitu saya memiliki Tuhan, mempercayai iman saya kepada Tuhan, saya mengalami Tuhan, saya dapatkan kasih itu. Kasih itu, kasih Tuhan itu. Allah itu, Tuhan itu. Ternyata ya, saya mengalaminya, menikmati Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Loh, saya menikmati Tuhan itu. Saya merasakan Tuhan. Makanya saya tidak sabar rasanya. Saya ingin ceritakan tentang Tuhan itu. Ke siapa aja. Tukang ojek. Tukang cukur. Kemarin saya ketemu tukang cukur. Ini baru-baru ketemu tukang cukur. Minta maaf. Kebetulan tukang cukurnya orang kita Dias. Gitu kan. Iya kan. Waktu dia cukur saya, lagunya begini. Tak, 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 tung, tak, 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 tung, tak, tung, 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 gitu kan. Saya bilang, Anda menyukur saya, minta maaf, Anda orang Kristen. Saya tahu dia orang Kristen, ya kan? Iya, saya orang Kristen. Kenapa Anda putar lagu ini? Ya kan? Ini lagu kan untuk orang yang datang kan, orang yang datang, tamu datang mencukur kan, ya kan? Ini lagu ini untuk Anda, bukan untuk orang kan? Iya Pak. Tidak bisakah Anda bikin lagunya kasih pasti lemah lembut atau melayani? Ya Pak, ya. Ini lagu untuk Anda. Dan Anda saya ketahui orang Kristen. Kenapa bikin lagu ini? Coba bayangkan Anda, jika yang datang ke sini anak sekolah, anak SMP atau anak SMA. Kan kasihan Anda kasih doktrin seperti ini. Sedangkan Anda orang Kristen itu sendiri. Lagunya lihat, tidak membawa damai sukacita. Ya Pak, ya. Lihat, tukang cukur saya bisa injili. Lagi menyukur saya bicara tentang Tuhan. Tentang kasih Tuhan, tentang Injil itu. Apalagi tukang ojek. Tukang ojek saya bisa injili. Dia bawa ojek saya bisa injili. Apalagi dia supir Grab, supir taksi. Jadi di mana aja, kapanpun, situasi apapun, Injil itu diberitakan, kabar baik itu diberitakan. Selalu melihat kesempatan. Nah, yang penting ada kesempatan, dia bertanya, dia ada respon, bagikan Injil itu. Apalagi di pelosok-pelosok tadi, saya awali dari awal mulanya, saya coba eksperimen. Saya ingin berbicara. Nah, saya ingin berbicara kepada golongan kecil, kelompok kecil. Nah, sekarang saya sudah tahu kan, sudah mengerti, sudah terbiasa, terlatih. Apakah saya tidak muncul lagi ke daerah-daerah? Tetap saya muncul. Justru saya ini punya kerinduan di beberapa bulan ke depan ini, saya mau masuk lagi ke Papua Nugini. Papua Nugini di sana ada beberapa provinsi, ada 29 provinsi kalau tidak salah. Nah, ini saya mau kunjungi lagi ini. Ini di pedalaman sana, bukan di pedalaman Papua ya. Kalau pedalaman Papua sudah habis saya ini dari Sorong
Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Waropen, Merauke, gunung-gunung. Ini saya mau masuk lagi ini Papua Nugini ini. Ya kebetulan Tuhan izinkan juga, Tuhan izinkan saya bisa berbahasa Inggris walaupun tidak sempurna, walaupun bahasa Inggris saya patah-patah, saya bisa berbicara. Saya bisa sharing, saya bisa khotbah dengan bahasa Inggris saya yang patah-patah, yang sangat sederhana ini gitu. Iya, iya. Nah, tadi bicara tentang pelayanan dari awal pelayanan belasan tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, menurut Pak Aliudin, apakah ada perbedaan antara pelayanan di masa-masa awal dengan pelayanan di masa sekarang ini ketika Bapak berinteraksi dengan jemaat? Yang perbedaan secara mencolok sekarang begini, karena saya sudah tahu banyak macam gereja, kenal banyak tempat, dan orang juga sudah mulai kenal dengan saya lebih mudah sekarang, lebih mudah. Seperti dulu saya, siapa ini gitu ya? seperti saya tidak terlalu mencari-cari kan, mencari pelayanan di mana gitu ya. Sekarang lebih mudah kan. Sekarang hanya saya mempersiapkan waktu mau kemana saya melangkah aja. Pasti itu terbuka. Saya tidak pusingkan kali mau pelayanan di mana. Makanya jarang sekali saya pergi ke satu tempat atau ke Sulawesi atau Kalimantan atau ke daerah Ambon atau kemana. Saya menghubungi orang-orang tertentu. Tidak, biasanya saya maju aja langsung. Karena kalau saya hubungi takutnya saya tidak bisa hadir tiba-tiba di waktu yang telah ditentukan. Sudah janji, sudah oke, tiba-tiba tidak bisa muncul. Berubah. Iya kan? Jadi lebih baik saya maju aja dulu. Saya tidak terlalu takut tidak ada pelayanan. Ya, pasti ada terbuka pelayanan itu. Ya, pasti itu. Dan saya sudah membuktikannya. Kayak saya ke Malaysia kan, di Malaysia saya tidak takut tidak ada pelayanan. Maju aja dulu, pasti dia mengalir sendiri. Terbang aja dulu sampai Malaysia, nanti pintu-pintu terbuka sendiri untuk pelayanan. Dengan cara Tuhan itu. Wow, luar biasa. Ini yang biasanya saya lakukan. Ini melangkah dengan iman. Ya. Saya atur sendiri, saya danain sendiri, saya buat sendiri. Wow. Semua saya lakukan sendiri. Jadi dengan dana pribadi. Dengan dana pribadi, apa adanya. Kadang-kadang makanya saya tanya teman-teman tidak melayani hari ini. Aduh, Pak Ali tidak ada uang. Loh, justru tidak ada uang kita melayani. Kalau kita ada uang di ATM misalnya 2 juta atau 3 juta, siapa yang tidak bisa melayani? Semua orang bisa melayani. Tapi bisakah kita tidak ada apa-apa, tapi kita bisa efektif juga melayani gitu ya. Makanya tidak dibatasi dengan situasi apapun. Tukang cukur bisa diinjili kan. Betul. Tukang ojek diinjili kan. Kan? Tukang Grab bisa diinjili. Kadang-kadang orang-orang tertentu minta kita mendoakannya, kita sharing banyak. Itu terjadi juga pelayanan. Seperti itu. Iya. Pak Aliudin ini kan pelayanan bukan hanya di dalam negeri saja, tapi juga Bapak melayani sampai di luar negeri. Papua Nugini tadi yang Bapak sampaikan, di Malaysia. Lalu di mana lagi, Pak? Ya, saya layani itu Malaysia, keliling Malaysia saya. Mulai Malaysia Timur, Kuching, Sarawak, Sibu, Seriaman, Bintulu, Kota Kinabalu, Miri, itu saya pelosok-pelosok pedalaman-pedalamannya Sarawak, Sabah itu sampai sungai-sungai Belaga, pedalaman-pedalaman yang tidak ada signal. Di Malaysia masih ada, tidak ada signal, masih ada. Dan saya sudah alami di situ. Daerah terpencil. Ya, terpencil betul. Saya hadir di situ. Ya, kembali lagi saya coba masak, saya ajar mereka masak karena mereka kurang tahu meracik bumbu masakan. Sementara bumbu semua ada di sana. Saya hadir di sana. Seperti Malaysia Barat, mulai Johor Bahru, ya Penang. Saya baru masuk dari Penang, Johor Bahru kemarin kan. Kuala Lumpur, Kedah, Alostar, Perlis, Langkawi, sampai Hajayala sana, ya kan? Thailand, Bangkok, Manila, Filipina. Saya hadir di sana. Wow. Kan Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindile sampai arah Port Moresby sana dan sampai Dili, Timur Leste sana. Timur juga saya sudah hadir sana. Malaka, Atambua, Alor, saya masuk ke sana. Nah, Pak, Bapak bisa punya pelayanan sebegitu detail ya. Sampai ke pelosok-pelosok itu Bapak punya channel siapa? Tidak ada channel-channel. Saya hanya datang, muncul, nanti lewat satu orang. Biasanya mengalir satu orang lain ke yang lain, lain begitu dia.
Kayak saya ke satu Papua, di Papua saya tidak pernah kenal orang, saya tidak pernah tahu orang. Saya hanya hadir di Papua, tiba-tiba saya terbentur saya di Sorong. Di Sorong saya tidak tahu ada teman pelayanan, tidak ada. Pendeta, sahabat pelayanan, tidak ada. Tidak ada. Saya hanya punya uang 3.000 rupiah sampai saya di Sorong. Lewat orang pun lihat saya kurang percaya kalau saya pendeta. Biasanya kan kalau pendeta gagah, penampilan menarik, bagus. Saya sangat sederhana. Kadang-kadang orang kurang yakin dengan saya. Begitu saya bicara baru mereka yakin, baru terkonek A, B, C, D. Ya, terjadilah pelayanan-pelayanan. Makanya sekarang saya sangat kuasai sekali itu Papua. Nah, saya yakin dan percaya kalau saya masuk Papua tidak mungkin itu tidak ada pelayanan. Iya. Pasti itu mengalir sendirinya. Dan gereja-gereja yang berbeda-beda. Nah, ada banyak orang yang dibaptis lewat pelayanan Pak Aliudin. Nah, terakhir ada yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Bagaimana pembinaan dan perawatan mereka secara rohani, Pak, setelah mereka lahir baru? Kalau baptis itu banyak sekali ya. Saya ada layani beberapa orang. Di Samosir juga ada layani baptis sampai belasan orang. Ya di Jawa. Biasanya saya selalu pasti ada kerjasama dengan gereja kan. Nah, gereja itu. Pasti gereja di wilayah itu paling tidak ada 1-2 gereja yang akhirnya nanti saya kenal. Ya, kita kasih kepada gereja. Kalau dia secara spesifik misalnya dia tidak mau pindah dengan agamanya, berarti ini orang khusus dia. Ya, kita lakukan dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Karena misi kita bukan memindahkan orang ke gereja seperti tadi hamba Tuhan mengatakan, seperti zaman Yesus dulu diutus dulu, didoakan dulu sang pemberita Injil itu, dan nanti baru diajar ya. Ya itu kan secara spesifik, secara organisasi. Kadang-kadang di lapangan kita temui orang-orang khusus tertentu yang mereka tidak mau dipindahkan agama. Kita nggak membawa mereka kepada agama sebenarnya. Karena agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan iman percaya mereka. Jadi ada orang-orang khusus. Ya, ini super khusus orang ini. Ya, dan saya alami banyak ada orang-orang khusus. Jadi orang-orang khusus ini kita selalu harus continue mendatanginya. Kalau kita sudah tidak mampu mendatanginya, mungkin ada satu dan lain hal, kita kan ada connecting. Kebetulan saya punya connecting kan. Ya, pelayan kontekstual, pola gereja, ya pola doktrin gereja. Ini ada pola khusus ini. Ini tanda kutip khusus ya. Nah, ini secara khusus kita layani secara khusus juga. Nah, ini secara khusus juga. Nah, saya tidak bisa jelaskan lebih detail di ranah ini. Paling enggak siapapun Anda yang mendengarkan perbincangan kami ini ada kasus-kasus ini. Orang Malaysia bilang ada case yang berbeda. Nah, ini perlakuan khusus. Ya, perlakuan khusus ini memang kita membutuhkan waktu, saya aja dengan istri saya, waktu, tenaga, dana kita sendiri untuk menjangkau di poin yang khusus ini. Nah, ini saya bangga sekali saya dengan Tuhan, ada orang-orang khusus yang percaya dan masih dalam perlakuan khusus. Nah. Pak Aliudin, dengan banyaknya denominasi gereja, kalau saya nggak salah ada 323 denominasi gereja di Indonesia. Ya, benar. Nah, apa pengalaman Bapak soal berbagai-bagai denominasi ini? Apakah pernah ada penolakan dari gereja atau denominasi ini ketika Bapak mau masuk ke? Minggu lalu ada seminar, diadakan seminar, saya kasih kesempatan tanya jawab. Tiba-tiba saya menyentuh dia di poin khusus ini. Apa kata seorang ibu ini ibu muda, dia bilang, wah ini sesat ini pendeta sesat ini. Sampai dia tuangkan, karena di Alkitab ada nabi-nabi palsu. Nah, jadi Bapak jangan mengajarkan begitu. Dia tanya begini, kalau orang itu mati mau kemana orang itu akan dikubur? Nah, lalu saya bayangkan ke diri saya. Banyak orang terlalu pusing sekali dengan mati. Nanti mati dikubur di kampung halamannya, ya, bagaimana dia mati. Saya katakan dengan ibu ini, kalau saya mati nanti buang aja nggak apa-apa. Mau dibuang nggak apa-apa. Namanya orang sudah mati tidak ada gunanya kan ya. Tentunya kalau orang kita sudah mati janganlah sembarang-sembarang dibuang. Ditanamlah dengan baik ya. Dengan dia dengar begitu dia tambah marah sekali.
Dia marah, muka marah, dia tinggali saya. Dia marah, dia seperti marah sama semua orang yang mendengarkan saya bicara ini. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman yang sedikit unik ya. Karena saya bilang begitu, oh kita sudah mati, sampai saya bilang, ada keluarga saya tanya, kalau kau mati nanti dikuburkan, siapa yang kuburkan kau? Siapa yang doakan kau? Saya bilang, kalau orang Kristen itu mati pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu kan? Pakai pakaian lengkap. Kalau saya sudah mati, buang aja atau dibakar kah atau dikasih makan buaya kah? Ya terserah, tidak ada gunanya lagi, sudah mati kan. Tentunya kalau kita mati ya dikuburlah dengan baik, ya kan. Saya yakin dan percaya kalau nanti saya mati, tidak mungkin anak saya itu biarkan dibuang-buang begitu aja. Pasti anak saya akan perlakukan khusus, ya kan. Lalu ditanya, benderanya apa? Bagaimana? Oh jadi kacau lagi nih mereka bertanya itu kan. Jadi kalau ini harus dijelaskan secara detail, harus jelas supaya mereka mengerti gitu. Nah, ini juga pengalaman-pengalaman yang saya alami. Ini juga jadi kayak penolakan kan. Apalagi mereka kalau tahu saya sekolahnya dari mana. Nah, mereka kan tahunya saya satu sekolah. Mereka tidak tahu kalau saya ada ambil kelas misi juga kan. Kelas misi ini kan lebih global ya kan. Nah, jadi kalau ada orang berlawanan dengan organisasinya atau dogmanya, pasti itu jadi masalah buat gereja tertentu. Nah, itulah yang menghambat atau membatasi untuk bisa melayani di suatu dogma yang berbeda. Karena mereka menganggap itu berbeda. Padahal saya tidak menyentuh dogma secara spesifik gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi pada umumnya banyak memang ada tantangan, ada masalah. Tapi pada umumnya saya banyak menyelesaikan masalah-masalah persoalan itu. Kalau mereka dengar dengan penjelasan saya lebih rinci, lebih jelas, akhirnya mereka diam. Ya, mereka diam. Nah, Pak Alwidin, artinya Bapak setelah punya pengalaman panjang, Bapak bisa masuk ke berbagai denominasi gereja dan bisa diterima oleh mereka dalam pengajaran yang Bapak sampaikan, gitu ya. Dan kalau melihat gitu ya, daerah-daerah yang apalagi daerah Kristen yang suam kekristenannya, ya keadaannya juga tidak terlalu bagus secara ekonomi. Apa yang Bapak lakukan untuk membangkitkan mereka, Pak? Ya, saran saya buat gereja-gereja dimanapun berada, ya marilah kita memperhatikan jemaat itu kan tidak semuanya domba yang sehat ya. Kadang-kadang ada domba yang lemah, domba yang sakit, ya kan. Mari kita bahkan terhilang, Pak. Iya, bahkan terhilang ya kan. Nah, jangan semua dikerjakan sendiri ya. Gembala juga nggak bisa bekerja dengan sendiri, ya kan. Nah, makanya ada majelis, ada sintua, ada pengerja, ada rekan-rekan ya. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi bagi jemaat-jemaat juga jangan terlalu mengandalkan berharap supaya gembala itu super harus bisa memotivasi semua, bisa melakukan semua, bisa merangkul semua. Gembala juga terbatas kan. Untung Tuhan didik saya di dalam banyak hal. Saya tidak terlalu banyak melihat kanan kiri situasi keadaan saya. Saya hanya percaya, saya sudah beriman, saya percaya dan saya lakukan. Tuhan mengambil alih. Makanya Tuhan mengambil alih sekarang banyak hal yang saya terheran-heran dengan Tuhan. Apa buktinya? Saya sangat sederhana, saya tidak punya rumah, saya tidak punya apa-apa. Sekarang Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Bahasa kasar, Tuhan berkati saya. Ya, sampai saat hari ini. Apa buktinya? Anak saya bisa sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana dengan baik. Dan bisa bekerja dengan baik. Dan pelayanan yang saya lakukan dari pedalaman, pelosok, kampung, cuman beberapa orang, belasan orang, sangat miskin, sangat hina. Sekarang bisa saya layani di berbagai macam gereja, bahkan masuk ke mancanegara ini. Ini kan luar biasa cara Tuhan kan? Ya. Betul, amin. Jadi kedatangan Pak Alwidin ke daerah-daerah, pelosok-pelosok, daerah-daerah terpencil itu membawa sukacita bagi mereka dan mengingatkan kembali tentang pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Mereka yang terhilang dijangkau kembali, yang lemah dikuatkan, diberi motivasi. Dan yang penting mereka semua bisa mengalami Tuhan dengan kehadirannya.
Pak Aliudin. Nah, ada pengalaman menarik nggak Pak belakangan ini tentang pelayanan itu? Mereka orang-orang yang dipulihkan kembali dari masalah mereka dengan Tuhan. Ya, banyak masalah-masalah. Mungkin karena dikecewakan oleh pasangannya. Pasangannya. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Dengan hadirnya saya telaskan, saya bimbing, saya berdoa. Mereka dipuaskan, mereka menangis, mereka menjerit, mereka terharu, ya mereka dilepaskan, mereka pemulihan dipuaskan. keluarga. Ya. Wow. Saya doakan, ya kita tumpangkan tangan dengan mereka, kita sentuh dengan kasih Tuhan itu, ya mereka dapat melihat itu. Ya. Saya berusaha bagaimana mengajak mereka bisa melihat Tuhan, gitu ya, dalam masalah mereka, dalam persoalan mereka, dalam padang gurun kesulitan mereka, dalam segala musim mereka. Lewat situasi, keadaan seburuk apapun, mereka melihat Tuhan. Itu yang saya ingin ceritakan kepada mereka. Ya, mungkin lewat sakit penyakit mereka, lewat terpuruk ekonominya mereka. Biarlah lewat itu mereka melihat Tuhan. Gitu. Apalagi diberkati Tuhan, ya. Diberi lebih-lebih dapat melihat Tuhan. Ya Tuhan membentuk saya banyak hal, ya. Dalam kesulitan, padang gurun. Lewat itu saya melihat Tuhan, gitu. Makanya ada istilah saya begini, indah sekali di padang gurun jikalau bersama dengan Tuhan. Oh, amin. Ada tiang awan, tiang api, dan mujizat-mujizat Tuhan selalu hadir di padang gurun. Ya kan? Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, silih berganti. Dan mujizat-mujizat di padang gurun. Makanya jalanilah padang gurun, kesulitan, persoalan apapun bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu, ya kan? Ada Tuhan. Iya. Luar biasa. Banyak pelayanan yang menarik dan bisa menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Aliudin. God lovers, saat ini kita sudah terhubung dengan seorang hamba Tuhan. Dia adalah gembala sidang dari sebuah gereja, Bapak Pendeta Heru Tribudianto. Nah, selamat siang Pak Heru. Terima kasih untuk perkenanannya berpartisipasi dalam talk show siang hari ini. Bagaimana Pak Pendeta melihat pola penginjilan yang sendirian seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta Aliudin ini? Dari sisi gereja, apakah penting program penginjilan ke daerah terpencil dan dijadikan program kerja gereja seperti yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Aliudin? Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Martin. Kalau bicara tentang penginjilan pribadi, memang kita lihat ada orang-orang tertentu yang sangat tangguh sekali melakukan penginjilannya secara pribadi walaupun tidak ada gereja yang mendukung atau tidak ada lembaga yang mendukung, karena hatinya luar biasa untuk melakukan penginjilan sendiri, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang idealnya satu pelayanan pasti selalu terkait dengan gereja. Kalau misalnya kita baca di Kisah Rasul pasal 13, ya, bagaimana Paulus dan Barnabas itu diutus oleh gereja di Antioquia sebelum berangkat. Didoakan, mereka jemaat bahkan berpuasa mendoakan dan mengutus Paulus dan Barnabas. Itu sebenarnya sebuah pola bagaimana gereja harusnya mengutus orang-orang terbaiknya, orang-orang yang punya beban untuk melakukan perjalanan misi, penginjilan. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri dalam perkembangan, apalagi gereja-gereja sekarang semakin kehilangan hati untuk memberitakan Injil, menjangkau kelompok-kelompok yang belum terjangkau, apalagi masuk ke pedalaman. Sehingga orang-orang yang terpanggil pasti mereka tetap akan berusaha ke sana, karena namanya orang terpanggil, ya tidak mungkin bisa padam itu hatinya. Nah, kalau apa yang dilakukan Pak Aliudin luar biasa sekali, karena bisa melakukan perjalanan misi penginjilan itu sendirian, bahkan kadang-kadang situasinya sangat sulit sekali. Tetapi bukan berarti bahwa
gereja tidak menjadi bagian dari program pelayanannya. Nggak masalah sebenarnya perjalanan pelayanannya, cuma orang-orang yang diinjili itu kan tetap harus tertanam di sebuah gereja, dimuridkan. Karena kalau kita bicara tentang amanat agung, sebenarnya kan fokusnya bukan di penginjilannya itu sendiri, tetapi jadikanlah segala bangsa muridku. Dan langkah pertama untuk menjadikan segala bangsa muridku kan harus penginjilan. Nah, kalau gereja hanya berusaha bagaimana memindahkan jemaat gereja lain, pindah ke gerejanya, bagaimana caranya menarik orang untuk datang di ibadahnya, maka gereja tidak pergi keluar memberitakan Injil. Berarti gereja sebenarnya tidak melakukan langkah pertama untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Penginjilan itu langkah pertama yang harus dilakukan gereja. Makanya kalau buah-buah penginjilan yang dilakukan orang-orang yang punya hati penginjilan seperti ini, bagus kalau akhirnya dimuridkan. Nah, amanat agung selain bicara pergi beritakan Injil, baptislah mereka. Bicara baptis sebenarnya bukan sekedar bicara ritual agama atau bicara tentang sakramen yang sangat penting sekali, tetapi itu juga bicara tentang bagaimana orang yang dengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus itu akhirnya dimasukkan dalam keluarga Allah, disahkan sebagai anggota keluarga Allah, karena setiap orang itu terhisap dalam tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang kita yakini kan gereja, sebagai lembaga itulah gereja, persekutuan orang-orang percaya di situ. Jadi hasil penginjilan harus dimuridkan ya Pak Heru? Nah betul, makanya harus tertanam di gereja dan diberi kehidupan gerejawi di mana Kristus jadi kepala. Dan dalam prosesnya kan kalimat Yesus berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Jadi pemuridan itu orientasinya bukan ilmu, bukan pengetahuan, tetapi jadi pelaku ajaran Yesus. Kehidupannya diubahkan, karakternya diubahkan, gaya hidupnya berubah, dia sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu kehidupan barunya. Dan tentu saja ajarlah mereka melakukan segala yang aku ajarkan kepadamu. Yesus mengajar para murid untuk apa? Pergi beritakan Injil. Nah, kalau proses pemuridan ini terjadi, wah luar biasa, pasti gereja itu menghasilkan penginjil. Menghasilkan penginjil, walaupun tidak sampai pedalaman ya. Itu sebuah proses yang mestinya, idealnya seperti ini Pak. Tetapi memang tantangan gereja masa gini ya. Kalau bisa narik orang, ngundang orang datang, ngapain kita pergi capek-capek keluar gitu kan. Nah Pak Heru, salah satu implementasi dari amanat agung Tuhan Yesus adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Aliudin. Dia pergi ke daerah-daerah, memberitakan kabar baik, dan juga membaptis jiwa-jiwa. Nah, apa pendapat Pak Heru ketika ada gereja-gereja tertentu yang justru menolak pelayanan seperti yang dilakukan oleh Pak Ali ini? Penolakan itu bisa saja karena ada kadang-kadang kan gereja dalam hal ini sebenarnya hamba Tuhan ya merasa ada saingan. Bisa gitu ya. Ada atau gangguan-gangguan yang lain ya. Tetapi sebenarnya kalau ada orang-orang yang punya hati menginjil, menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, gereja sebenarnya justru bersyukur karena di situ gereja punya mitra yang bisa menjangkau keluar, tinggal kerjasama saja. Saya pernah diajak gembala saya dulu Pak Martin untuk keliling pelayanan di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro. Ada banyak gereja yang berdiri di lereng gunung itu. Dan Bapak Gembala saya ngajak saya waktu itu pelayanan keliling, dia cerita bahwa yang mendirikan itu ada satu bapak. Padahal bapak ini disabilitas. Dia dengan
ibu-ibu itu sering pergi keliling dari lereng gunung ke lereng gunung yang lain untuk beritakan Injil. Nah, ini di gerejanya tidak masuk di struktur resmi, tetapi dia punya hubungan baik dengan gembalanya. Dia rintis, dia jangkau jiwa, begitu sudah terkumpul, dia serahkan ke gerejanya, dan kemudian dikasih pembinaan, di situ berdiri gereja. Puluhan gereja waktu itu. Nah, kalau pola ini sampai sekarang dilakukan, saya pikir gereja bisa tertanam di mana-mana. Tidak hanya jiwa diselamatkan tadi karena penginjilan ya, dan dibaptis. Nah, ketika dibaptis tidak sekedar dia deklarasikan imannya bahwa dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia terhisap dalam kesatuan keluarga Allah, dalam tubuh Kristus, di mana dia punya pembimbing, punya pemimpin yang bisa memuridkan dia menjadi dewasa. Ya, saya pikir justru gereja harusnya mengakomodir orang-orang yang punya beban penginjilan, karena itu bisa di mitra gereja yang luar biasa. Karena gereja kadang-kadang kan tantangannya begitu banyak, misi penginjilan kadang-kadang tidak jadi prioritas. Kalau jadi prioritas kadang-kadang kan bisa menggunakan budget yang sangat besar. Tidak semua gereja mampu punya budget yang seperti itu. Nah, kalau ada orang-orang yang punya beban seperti itu, kalau bermitra, saya pikir sangat bagus sekali. Jadi mungkin ada banyak alasan ya Pak, orang kenapa nggak bisa saja tadi, karena merasa ada saingan, ada gangguan, atau mungkin dianggap perbedaan dogma atau apa. Kadang-kadang itu kan justru orang tidak fokus untuk memberitakan Injil. Hanya gara-gara gereja yang berbeda, organisasi yang berbeda, dogma yang berbeda. Orang sibuk berdebat dengan soal dogma, tetapi tidak sibuk untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus. Menurut saya ini gereja kehilangan fokus dari amanat agung itu. Nah, Pak Heru, pertanyaan terakhir. Jadi penginjilan itu harus diikuti dengan pemuritan ya Pak? Iya betul Pak. Karena penginjilan kan baru awal dari pemuritan ya. Tanpa penginjilan kita memuridkan orang yang sudah dibentuk. Ibaratnya kalau kita jadi guru, orang masuk di kelas kita, dia pindahan dari sekolah lain akan lebih bagus kalau dari awal yang kita didik. Kalau udah belajar di sekolah lain, itu yang mungkin kadang-kadang merasa lebih pintar dari gurunya, karena di sekolah yang lain dia sudah dapat pengalaman, apalagi pindahnya karena sakit hati dengan gereja semula. Lah itu dimuridkan sulit sekali tuh Pak. Yang paling bagus kalau itu buah pelayanan kita sendiri atau tim pelayanan kita, jiwa-jiwa baru itu dimuridkan akan lebih bagus daripada model orang-orang Kristen lama yang pindah-pindah gereja karena hanya pengen cari yang cocok dengan dirinya. Itu dimuridkan sangat sulit sekali. Iya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Heru Tribudianto yang sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana gereja perlu mensupport pelayanan penginjilan seperti yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Aliudin. Walaupun Pak Aliudin selama ini berjalan, boleh dikatakan berjalan sendiri dengan tuntunan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pak Pendeta Heru, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih untuk penjelasannya. Salam juga buat jemaat yang Bapak gembalakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Salam. Shalom. Salam. God Lovers, jika tergerak di dalam membantu program Diaspora TV, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang ada di layar ini, dan terima kasih atas donasinya. Tuhan memberkati. Pak Aliudin, usia kan makin bertambah nih. Ya. Tenaga juga pasti makin berkurang. Beda dengan belasan tahun lalu waktu Pak Aliudin selesai sekolah lalu langsung terjun di lapangan. Nah, Bapak sudah terpikir belum untuk membina sahabat atau membina atau mengkaderisasi
hamba-hamba Tuhan muda yang nanti akan juga punya beban seperti yang Pak Ali miliki sekarang. Ya, ini kerinduan saya. Makanya saya tidak pelit-pelit ya. Misalnya ada kawan, teman-teman, rekan-rekan yang mau kolaborasi bersama. Nah, saya buka terus kan. Saya buka terus. Mereka mau berjalan dengan saya. Saya seperti tunjukkan. Ini yang saya lakukan. Ya, kamu bisa lakukan bahkan lebih lagi. Tapi jalannya aja. Jangan pusingkan bagaimana nanti tidur di mana, makan apa, ke depan bagaimana. Jalannya aja. Nah, makanya dari istilah saya jalani aja dalam pelayanan ini. Apapun situasinya jalani aja. Karena itu amanat agung. Pergilah, pergi aja. Pergilah ke segala bangsa, baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Melakukan aja itu. Dia kan Tuhan tidak hanya katakan sampai di situ. Dia diakhiri gini, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Berarti Tuhan yang bertanggung jawab kan. Tuhan bertanggung jawab dengan rumah tangga kita, ekonomi kita, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Pasti itu. Saya banyak sekali lihat gembala-gembala, pelayan-pelayan yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Betul Tuhan mengambil alih semuanya. Nah, tapi harus melakukannya. Ada kadang-kadang hamba Tuhan, dia rajin berdoa, suka berdoa, taat berdoa, sepertinya oke, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Akhirnya tidak diberkati apa-apa kan. Ada istilah lagi begini, ada orang yang kurang dia berdoa. Hampir-hampir dia tidak berdoa. Tetapi dia rajin melakukannya dan dia diberkati. Padahal dia kurang berdoa. Apalagi kalau dia lebih berdoa. Dan dia melakukannya. Ada saya pernah dengar lagi rekan satu sekolah dengan saya. Dia tidak tahu banyak tentang berkhotbah. Dia tidak tahu. Orang tuanya mati digantikan mamanya. Mamanya mati digantikan dia. Kan diragukan dia, karena dia kurang tidak tahu berkhotbah, tidak ada wibawanya, melayani tidak, tapi dia merangkul jemaat luar biasa. Padahal tidak pintar berkhotbah, merangkul sekarang jemaatnya waduh luar biasa. Sekali ibadah bisa 500-600 orang. Berarti lihat cara dia ini kan, padahal tidak pintar, tidak fasih berbicara, tidak jago, tidak seperti orang tuanya punya wibawa yang luar biasa. Tapi lihat dia diberkati karena dia merangkul jemaatnya, mungkin membesuknya, melihatnya, memperhatikannya. Nah, ini kebersamaan yang luar biasa. Makanya tidak salah, alangkah indahnya jikalau saudara seiman hidup rukun bersama. Disitulah berkat ini dicurahkan. Amin. Nah, ya kan? Berkat itu bukan hanya jasmani, ya, keuangan, finansial, tetapi sukacita, damai itu, kebersamaan itu, rukun itu, kesatuan dalam tubuh kasih Kristus itu. Wah, inilah berkat yang luar biasa itu. Iya. Baik Pak Aliudin, sungguh kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita semua, bahkan juga para God lovers yang mendengarkan perbincangan kita siang hari ini. Terima kasih Pak Aliudin untuk kehadirannya di Diaspora TV. Tetap semangat terus dalam pelayanan. Amin. Kami doakan Bapak terus diberi kesehatan. Amin. Dan juga diberkati semua anak-anak di dalam pekerjaan mereka. Ya. Dan juga ibu yang saat ini jadi MC momong cucu. Ya, nah Tuhan menyediakan semua kebutuhan di dalam pelayanan, khususnya pelayanan di pelosok-pelosok. Dan Tuhan memberkati juga perjalanan Bapak. Amin. Lagi akan ke Israel dan juga pelayanan ke Amerika. Ya, sampai jumpa lagi Pak Aliudin. Tuhan memberkati. Amin. God lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Pendeta Martin Harefa bersama semua kru Diaspora yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Tuhanku, Tuhan Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu ku di dalam-Mu. Walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah Kau biarkan Yesus Engkau segalanya bagiku. Kau